Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Qurtubi dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, beliau memberikan nasihat bagaimana sih cara menjaga negeri agar negeri ini jauh dijaga daripada musibah. Nggak cukup membangun negeri itu dengan dibangun gedung-gedungnya. Ya kalau datang gempa, ya hancur kembali. Uang triliunan ya habis sia-sia. Artinya membangun daripada negeri ini dua-duanya. Dibangun daripada infrastrukturnya dan juga yang lebih utama dibangun karakter atau moral daripada penduduknya. Bagaimana akhlaknya yang dibangun, bagaimana adabnya, bagaimana sikapnya yang mudah kepada yang tua. Ya ini yang diharapkan oleh siapa? Oleh para syuhada, orang-orang yang mati syahid di dalam peperangan pada saat itu. Mereka menginginkan para generasi seterusnya apa? Memiliki ilmu. Generasi penerusnya mereka yang memiliki akhlak-akhlak al-karimah, akhlak-akhlak yang baik dan mulia. Karenanya dikatakan oleh Imam Qurtubi, baldatun yakunu fiha arba'atun fa ahluha ma'sumuna minal bala. Negeri yang di dalamnya ada 4 golongan. Negeri yang di dalamnya ada 4 golongan, maka penduduknya insya Allah, kata Imam Qurtubi, dijamin dan dijaga daripada yang namanya musibah. Negerinya akan dijaga daripada bala, dijaga daripada bencana, daripada gempa, dari tsunami dan yang lainnya. Apa 4 golongan tersebut? Kata Al-Imam Qurtubi. Yang pertama, imamun adilun la yadlim. Nomor pertama sekali, kepala. Siapa? Imamun adil. Pemimpin atau penguasa yang adil, la yadlim, yang tidak berbuat zalim kepada rakyatnya. Ini yang paling utama. Seorang pemimpin yang adil adalah pemimpin yang memperhatikan nasib rakyatnya daripada nasibnya sendiri. Pemimpin yang adil adalah pemimpin yang mengutamakan daripada urusan-urusan rakyatnya melebihi daripada urusannya sendiri. Bahkan pemimpin yang adil, mereka memperhatikan jalanan untuk hewan, itu pun sampai segitu perhatian daripada pemimpin yang adil. Imam Sayyidina Umar bin Khattab ketika melewati jalanan yang ada di kota Irak, jalanannya itu gak enak. Kalau sekarang ibaratnya makadam. Kalau sekarang ibaratnya jalanannya ini makadam. Apa kata Sayyidina Umar bin Khattab? Aku takut jika seandainya ada keledai terpeleset atau jatuh, aku takut nanti ditanya dan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab itu setiap malam keliling di kampung-kampungnya, keliling di negeri-negerinya. Mencari apa? Mencari daripada siapa rakyatnya yang masih belum makan. Sampai pernah Sayyidina Umar ini mendapatkan satu rumah. Didengar malam-malam jam 12 kok ada orang goreng. Diintip seorang perempuan. Punya anak kecil masih belum makan. Mau menidurkan anak kecil ini sulit. Kenapa? Perutnya kosong. Orang kalau perutnya kosong sulit tidurnya. Makanya para aulia itu jarang tidur. Kenapa? Perutnya kosong. Makannya sedikit, ibadahnya yang banyak. Menggoreng sesuatu, tapi yang digoreng bukan makanan, entah batu atau apa. Ya sak lawasi goreng watu ya ndak mari-mari. Ya selama-lamanya kalau batu digoreng ya nggak akan masak. Ya kalau pisang digoreng jadi pisang goreng.
Kalau ketela digoreng jadi ketela goreng. Kalau batu, batu goreng. Ya tetap jadi batu. Ibu itu menggoreng sambil apa? Sambil berkata, ya apa ini Umar bin Khattab? Katanya pemimpin yang adil, pemimpin yang bersahaja, pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang memperhatikan rakyatnya. Sampai jam 12 ini dia tidak tahu kalau aku dan anak-anakku belum makan. Akhirnya apa? Pergi Sayyidina Umar, pergi pulang dan berkata kepada istrinya, tolong siapkan daripada makanan, siapkan daripada bahan pokok, aku akan membawa ke tempat yang dimana di situ ada orang yang belum makan. Akhirnya disiapkan pada saat itu, dibawa, dipikul sendiri oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, sekarang kelas kepala desa sudah menyuruh perangkat, ayo bawa, perangkatnya yang disuruh, nggak mau bawa. Lihat Sayyidina Umar bin Khattab, bukan kelasnya presiden, Amirul Mukminin. Amirul Mukminin itu di atasnya presiden. Kenapa? Karena menguasai atau memimpin semua daripada negeri Islam pada saat itu. Dibawa sendiri, dipikul sendiri, nggak ingin ketahuan orang lain. Dibawa ke rumah orang yang tua itu. Sampai Sayyidina Umar, matanya ini lebam, matanya ini bengkak. Warnanya merah sekali. Ditanya Sayyidina Umar, kenapa mata Anda lebam? Kenapa merah? Apakah Anda kurang tidur? Gak tidur Anda ini, matanya merah katanya. Apa kata Sayyidina Umar bin Khattab? Kalau aku tidur siang, maka aku akan melalaikan daripada nasib rakyatku. Karena orang bekerja itu siang. Kalau aku tidur siang, maka aku akan mengabaikan urusan-urusan daripada rakyat. Sedangkan kalau aku tidur di malam hari, maka aku mengabaikan urusanku dengan Tuhanku Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu imamun adil la yadlim. Lihat Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Nah, zaman sekarang orang itu kalau jangankan jadi presiden, jadi kepala desa ini rebutan, masang gambarnya di mana-mana, nggak tahu banner itu habis berapa. Enak yang punya apa percetakan itu. Kalau sudah musim-musim pemilu ntar lagi yang punya percetakan enak itu. Belum lagi berapa uang yang dibagi hanya untuk menyoblosnya. Padahal jika uang itu dibagi kepada fakir miskin di desanya, kita tidak akan mendapatkan orang miskin di daerah kita. Sekarang kepala desa seperti itu sudah biayanya miliaran. Belum orang yang mencalonkan jadi DPRD, berapa miliar lagi. Belum yang nyalon jadi bupati, paling enggak yang jadi bupati itu 30 miliar. Yang jadi gubernur 100 miliar. Yang mencalonkan jadi presiden triliunan. Itu kalau dibagi uangnya ke semua rakyat, insya Allah nggak ada yang miskin. Semuanya akan menjadi apa? Kaya raya. Sayyidina Umar ini nggak nyalon, justru dipaksa untuk jadi pemimpin. Oh no, saiki dipaksa jadi pemimpin. Ada sekarang dipaksa jadi pemimpin. Jadi dipaksa untuk jadi pemimpin ini Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Ya akhirnya ketika beliau dipaksa, memang nggak ada lagi yang layak seperti beliau. Dikumpulkan istri-istrinya pada saat itu. Kata Sayyidina Umar, ayo lepaskan semua perhiasan kalian. Suruh lepaskan. Kenapa? Diletakkan di kas negara. Diletakkan di Baitul Mal, di kas negara kalau zaman sekarang. Kenapa? Takut Sayyidina Umar. Takut dicurigai bahwasannya perhiasan yang dipakai oleh istri-istrinya berasal dari mana? Dari uang negara. Sampai segitu Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Ketika menjadi Amirul Mukminin, beliau dibelikan apa? Dibelikan kuda yang mewah, kuda yang besar. Kuda kebesaran bagi seorang pemimpin. Aduh, kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, aku ini sama dengan kalian. Ya makan nasi, ya tidur, buang air, dan semisalnya.
cukup bagiku kuda yang biasa seperti kalian. Jual kudanya, disuruh jual uangnya kudanya. Sisanya dimasukkan ke kas negara, beli kuda yang kelas biasa. Bahkan dibentangkan apa? Karpet merah. Sekarang pejabat kalau dibentangkan karpet kuning nggak mau, dibentangkan karpet hijau nggak mau, maunya apa? Karpet yang warna merah. Kenapa? Karpet kebesaran. Nggak mau mereka. Ketika dibentangkan karpet, jangan, nggak usah. Aku cukup jalan apa di atas bumi ini sama. Ayo, dilipat lagi, jual, kembalikan uangnya ke negara. Bahkan kalau jalan dikasih pengawal. Sekarang ini bupati aja, kelasnya bupati kalau jalan sudah dikawal, mobil polisi satu cukup. Gubernur jalan dikawal belakang sama depan. Menteri juga, apalagi pemimpin negara, penguasa, kalau sudah mau datang 3 hari itu disterilkan dulu. Jalannya aman apa enggak, jalan yang makadab dibetulin dulu sama gubernurnya. Kenapa? Malu kalau lewat. Kalau penguasa lewat, malu mereka. Jadi seminggu itu disterilkan dulu, dibetulkan semuanya. Kenapa? Menghormati daripada atasannya. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ketika diberi pengawal, apa kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz? Cukup bagiku Raqib dan Atid yang selalu menyertaiku kemanapun berada. Lihat bagaimana pemimpin-pemimpin zaman dulu. Bahkan anak daripada Sayyidina Umar bin Abdul Aziz suatu saat datang ke rumah beliau malam-malam. Datang ditanya oleh ayahnya, kau datang kemari untuk urusan negara atau urusan pribadi? Kata anaknya, aku datang kemari wahai ayah untuk urusan pribadi. Oh, kalau engkau datang untuk urusan pribadi, ini lampu ayah matikan nak ya, ini lampu ayah matikan. Karena ini lampu hidup dibayari oleh negara, sehingga jika yang datang tamu negara, dia berhak untuk apa? Mendapatkan manfaat daripada lampu ini. Tapi ketika engkau datang urusan pribadi dengan ayah, seperti sebagai anak dan ayah, aku matikan ini, kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Lihat, itu pemimpin-pemimpin Islam, pemimpin yang menjalankan daripada Al-Quran, yang menjalankan daripada sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kata Imam Qurtubi, kalau yang pertama imam yang adil, yang kedua alimun ala sabilil huda, orang alim yang memberikan petunjuk kepada rakyat, kepada umat, kepada warga. Ulama itu punya tugas menyebarkan daripada agama, mengajarkan daripada ilmunya Nabi. Ulama nggak usah jalan di jalan orang lain. Kenapa? Nanti tersesat. Kalau sudah jadi ulama, jalan di porsinya sendiri. Porsinya ulama gimana? Berdakwah, berkhutbah, mengajar. Begitu juga umara, berjalan di jalan sendiri. Apa? Membimbing rakyat, memperhatikan rakyat, mengayomi rakyat. Kalau yang ulama mengambil alih daripada tugasnya umara, pertanyaannya, yang ngajari ngaji siapa sekarang? Kalau ulama mengambil bagiannya umara, yang khutbah di masjid siapa? Lihat dulu, ulama dulu, kiai-kiai dulu. Itu di rumah-rumahnya itu karangan kitabnya itu banyak. Karangan kitabnya banyak. Kenapa? Karena mereka memang sibuk untuk, mereka terjun dan menyibukkan dirinya di dalam agama. Sekarang sudah jarang kita dapati. Kenapa? Karena ulamanya terjun kemana? Terjun ke urusan politik, yang bukan jalannya mereka lalui, yang bukan porsinya dimakan. Biarkan. Makanya kata Habib Zain bin Semit dalam kitabnya Al-Khutab Mimbariyah, jika ada 3 orang jalan di jalannya masing-masing, dunia ini aman tentram. Umara, yang pertama umara jalan di jalannya sendiri.
ulama di jalannya sendiri. Yang ketiga, aghnia, orang kaya. Gimana orang kaya? Ya bagi-bagi kepada orang miskin, memperhatikan janda-janda yang tidak mampu. Jadi jalan di jalan sendiri. Jangan ulama mengambil jalannya umaro. Cukup biar umaro sudah ada, sudah cukup mereka banyak. Sekarang ulama di jalan sendiri, ngaji, membuat majelis, berkhutbah, begitu. Sekarang kan enggak. Justru yang mencalonkan diri bukan orang-orang biasa. Ulama kabeh saiki. Justru yang ulama mencalonkan kepingin jadi penguasa. Padahal jadi ulama itu lebih mulia daripada penguasa. Di zaman Habib Abdurrahman Al-Masyhur Sahibul Bughya. Habib Abdurrahman Masyhur itu kalau pagi ngajar ada di Masjid Muhdhar. Pagi ngajar di Masjid Muhdhar. Habib Abdurrahman Al-Masyhur ini pengarang daripada yang menulis dari mengumpulkan fatwa daripada Bughyatul Mustarsidin. Tiap pagi ngajar di Masjid Muhdhar. Suatu saat seorang qadhi yang ditemani ibaratnya ya Kapolres lah temani. Seorang bupati lah anggap zaman sekarang. Bupati mau hadir majelisnya Habib Abdurrahman ditemani Kapolres. Bupati ini saat itu bupati tinggal di Tarim, ya bupatinya yang ngerti ilmu. Hadir ini bupati duduk di belakang. Akhirnya ketika pulang, si Kapolresnya ini protes, Bupati, Anda ini pejabat, Anda ini orang terpandang, harusnya Anda itu duduk di depan, di sisi Habib Abdurrahman. Gak banyak bicara, qadhi ini langsung tangannya dilepas, tempiling itu Kapolres, tempiling. Terkejut Kapolresnya, loh kenapa? Kamu tahu, ulama itu sultanul akhirah, penguasa akhirat. Aku seorang qadhi sultanud dunia, penguasa dunia. Fayajibu ala sultani dunia an yakhdu'a ala sultanil akhirah. Maka seharusnya bagi penguasa dunia tunduk kepada penguasa akhirat. Jadi kalau sudah jadi ulama itu sudah istimewa, sudah nggak usah kemana-mana. Itu sudah derajat yang tinggi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Penguasa akhirat itu ulama. Jangan turun kasta menjadi penguasa dunia. Yang ketiga kata Imam Qurtubi, wal masyayikh ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuharriduna 'ala talabil ilmi wal Qur'an. Yang keempat, guru-guru yang memerintahkan amar ma'ruf nahi mungkar. Bukan berarti melakukan kekerasan, bukan. Amar ma'ruf nahi mungkar itu ada tahapannya. Ada tahapannya. Kalau sampai misalnya adu jotos atau apa, berhenti sudah. Laporkan kepada yang wajib, yang berwajib, biar itu tugas daripada mereka. Kenapa? Karena mereka digaji oleh rakyat untuk mengurusi ini semuanya. Jangan rakyat yang mengurusi itu. Kenapa? Akhirnya berantem sesama rakyat, akhirnya adu jotos. Makanya dalam hadis man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa orang yang melihat kemungkaran, hendaknya kalau dia bisa merubah dengan tangannya, ya dirubah dengan tangannya. Itu pun ada tahapan. Misal ada orang mabuk minum bir 1 botol. Ketika kau ambil itu birnya kau pecah, dia akan mengambil 15 botol. Jangan sudah, kata Imam Haddad. Daripada lebih besar, biarin dulu. Ya nyari cara yang lain. Diambil 1, kita pecah. Akhirnya apa? Datang 15 botol. Lebih banyak lagi akhirnya. Yang asalnya 1 jadi berapa? 15. Fa'ilam yastati fabilisani. Kalau nggak bisa dengan tangannya merubah dengan ucapan, ya dengan nasihat ditakut-takuti. Dosanya apa? Fa'ilam yastati fabiqalbi. Kalau nggak mampu dengan tangan dan dengan lisan, ya dengan hatinya. Artinya ingkar dengan hati. Wadhalika ad'aful iman. Dan itu paling lemahnya iman. Sebagian ulama mentafsirkan
Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Ini khitab atau seruan kepada para yang berwajib seperti polisi, tentara, ketika melihat kemungkaran tugas mereka. Yang fabilisani itu tugas daripada ulama karena memberikan nasihat. Orang awam yang lain fabiqolbi, ingkar dengan hati. Ada orang minum minuman keras, walaupun film itu, kita dalam hati kita ridho, dosa kita. Ar-ridho bil maksiyah, ridho dengan kemaksiatan, seandainya ada orang di ujung barat dibunuh, kita ridho, kita ikut mendapatkan pahalanya dosanya membunuh, walaupun kita tidak berbuat. Hati-hati. Wa yuharriduna ala talabil ilmi wal Qur'an. Dan guru-guru, orang tua, ulama-ulama ini menganjurkan kepada rakyat, kepada warga untuk mencari ilmu dan dan mempelajari daripada Al-Qur'an. Yang keempat, yang terakhir kata Imam Qurtubi, wan nisa masturat wala yatabarrajna tabarrujal jahiliyah. Kalau bisa perempuan-perempuannya itu tertutup auratnya dan jangan sampai membuka aurat seperti orang-orang jahiliyah. Lihat itu zaman dulu. Ketika turun ayat hijab, itu mereka itu seperti burung gagak perempuan. Kenapa? Hitam-hitam nggak kelihatan wajahnya. Yang asalnya terbuka, akhirnya langsung ditutup oleh mereka. Kadang-kadang memang orang-orang kafir, orang-orang Yahudi sengaja menjelekkan daripada Islam dengan label teroris kadang-kadang. Oh itu teroris, itu gini. Padahal itu ajaran daripada baginda Nabi Muhammad. Kalau kita ingkar, hati-hati kufur loh. Itu ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kalian nggak suka dengan orang yang bercadar, nggak ada masalah. Yang penting jangan sampai menghinakan daripada syariat Islam. Kalau saya buka hukumnya, lihat di dalam kitab Minhaj Al-Imam Nawawi. Imam Nawawi ini, beliau menukil daripada pendapat Imam Syafi'i, pendapat yang sahih. Dalam Minhaj itu kalau dikatakan pendapat yang sahih, lawannya, berarti kalau dilawan pendapat ini, lawannya adalah pendapat yang fasid, nggak bisa diamalkan. Apa kata Imam Syafi'i yang dinukil oleh Al-Imam Nawawi dalam kitabnya Minhaj? Perempuan jika di hadapan lelaki yang bukan mahramnya, itu harus menutup wajahnya walaupun aman daripada fitnah. Walaupun aman daripada fitnah. Walaupun aman daripada fitnah. Fitnah itu yang menjerumuskan daripada perbuatan zina. Walaupun aman dari zina. Pendapat Imam Syafi'i tetap wajib menutup daripada wajah. Terserah menutup itu pakai apa? Gawe helm, gak karep. Yang penting ditutup. Ya paling mudah pakai cadar itu. Kenapa? Tipis kainnya. Tapi ulama yang lain ada berbeda pendapat. Ini berarti ada rahmat. Gak dosa perempuan yang lain. Yang penting tertutup auratnya. Kecuali wajahnya sama kedua telapak tangan. Tidak apa-apa. Menurut Imam Rafi'i, menurut Al-Imam Abu Hanifah. Tapi sepakat semua empat madhab semuanya sepakat. Jika perempuan yang membuka wajahnya menimbulkan daripada fitnah, empat madhab dan semua ulama jadi satu. Wajib ditutup daripada wajahnya. Ya boleh ireng elek. Ya sakarepe. Jadi wajib, jadi perempuan tutup auratnya. Insya Allah kalau perempuan menutup auratnya aman, gak ada bala. Jadi syukuri daripada nikmat kemerdekaan. Saya tutup